Bahasa pengantar dosen dalam pembelajaran daring. Latar belakang. Penggunaan bahasa dari yang sebelumnya dalam kegiatan perkuliahan luring menjadi daring, ini menyebabkan pola komunikasi yang tadinya dilaksanakan secara lisan berubah menjadi komunikasi secara tertulis. Penggunaan bahasa pengantar sangat penting untuk menggugah minat belajar mahasiswa. Pembelajaran yang digunakan dengan media online seperti WhatsApp, Google Classroom, ataupun psikologi menyebabkan dosen harus menyampaikan bahasa pengantar perkuliahan dengan bahasa yang menggugah minat siswa untuk belajar. Adapun rumusan masalah dari penelitian kami yaitu bagaimana bentuk penggunaan bahasa pengantar yang dilakukan dalam pembelajaran daring. Yang kedua, tujuannya untuk mendeskripsikan penggunaan bahasa pengantar yang dilakukan oleh dosen dalam pembelajaran daring. Perkenalkan, kami dari Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan saya Laili Etika Rahmawati dan kolaborator saya bernama Bima Wahyu Prasetya Wardana akan menyampaikan materi tentang bahasa pengantar dosen dalam pembelajaran daring. Untuk waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bima Wahyu Prasetya Wardana untuk menyampaikan data penelitian kami. Baik, Bu, makasih. Saya akan menjelaskan data pertama, yaitu pada penulisan kata Ramadan yang disisipi huruf H setelah huruf D. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan bentuk kata yang tidak baku. Seharusnya penulisan tersebut dituliskan dengan Ramadan tanpa huruf H setelah huruf D, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti bulan ke-9 tahun Hijriah, dan pada bulan ini orang Islam yang sudah akil balik diwajibkan berpuasa. Selanjutnya, pada data kedua, ditemukan bentuk kata taraweh. Kata tersebut menurut kaidah kebahasaan kurang tepat. Penulisan yang tepat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat dituliskan dalam bentuk tarawih yang memiliki arti sholat sunnah pada malam hari sesudah Isya atau sebelum subuh pada bulan Ramadan. Pada data selanjutnya, ditemukan penulisan kata Anda yang menggunakan huruf kecil. Kata tersebut apabila menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sudah memenuhi kaidah kebahasaan, akan tetapi penulisan kata tersebut menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia seharusnya dituliskan dengan huruf kapital sehingga dapat dituliskan dengan Anda A yang awal itu kapital agar tidak terjadi kesalahan untuk selanjutnya. Data berikutnya terletak pada penulisan Assalamualaikum, huruf S-nya ada 2. Kata tersebut menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan bentuk tidak baku. Bentuk baku dari penulisan salam dapat dituliskan Assalamualaikum dengan S-nya 1 yang bermakna keselamatan, kesejahteraan, kedamaian untukmu. Biasanya diucapkan pada awal dan akhir atau saat bertemu dengan seseorang dan sebagainya. Kemudian ada kata silahkan. Penulisan kata silahkan menggunakan huruf H di tengahnya ini, apabila kita cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia, tidak ditemukan. Sehingga penulisan yang benar itu silakan tanpa huruf H di tengahnya, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna sudilah kiranya. Selanjutnya data terakhir seperti data sebelumnya dalam penulisan Assalamualaikum serta pada penulisan fahami. Penulisan kata fahami ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan bentuk tidak baku dari kata paham. Sehingga penulisan yang tepat seharusnya menggunakan kata paham yang memiliki arti pendapat, pikiran, atau pandai dan mengerti benar tentang suatu hal.
Adapun kesimpulan dari penelitian kami adalah bahwa kesalahan berbahasa dalam konteks pembelajaran daring yang dilakukan dosen dapat disimpulkan bahwa kesalahan yang sering ditemukan yaitu terletak pada pertama, kesalahan penulisan ucapan salam yang tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan. Yang kedua, penulisan kata ganti Anda yang ditulis dengan menggunakan huruf kecil. Yang ketiga, penulisan singkatan yang tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan, dan yang keempat adalah penggunaan kata yang tidak sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Demikian presentasi dari kelompok kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.